Selamat siang, selamat jumpa kembali di dalam Vibrasi Kebaikan bersama saya Nengciu. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang rumput tetangga lebih hijau. Ya, ini permintaan dari Bro Hoklai. Ya, mengapa dikatakan harus melihat rumput tetangga lebih hijau? Karena kenyataannya orang lain kadang lebih unggul daripada kita. Orang lain hidupnya lebih baik daripada kita. Dan banyak yang iri hati juga sama kita. Kita melihat rumput tetangga lebih baik, tapi tetangga lihat rumput kita juga lebih baik. Ya, padahal kita semuanya bukan tukang merumput ya, bukan kambing. Tetapi inilah penilaian, perspektif, dan apa yang dibayangkan oleh orang tentang diri sendiri yang tidak terlalu puas dengan dirinya sendiri dan tidak pernah bisa menerima kenyataan hidupnya sendiri dan selalu mencari-cari di luar daripada dirinya sendiri. Ini kalau didiamkan akan menjadi bahaya. Bahaya bahwa kita tidak bisa lagi merasakan kenikmatan yang sebetulnya itulah bagian dari hidup kita yang harus kita nikmati. Kita selalu mencoba untuk melihat orang lain, dan orang lain. Dan tentunya pada hari ini kita akan kupas bersama Bro Hoklai. Ya, karena beliau bagi saya adalah sosok yang sudah luar biasa berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya dan mengabdi luar biasa di organisasi yang kita kenal, Yayasan Buddha Suci. Ya, pengalaman beliau sungguh menginspirasi juga bagi kita. Maka kita bisa sharing-sharing dengan beliau. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan Bro Hoklai. Kita undang beliau. Ya, selamat siang semuanya. Nah, ini dia Master Wang Pei Hong. Ya. Wih, Mr. Wang Pei Hong sudah hadir di tengah kita. Iya. selamat pagi, Apa kabar, selamat pagi semuanya. Om? Wah, luar Selamat biasa, pagi. 11.01 ya. Ya, saya ditemani dengan Doraemon. Doraemon, waduh. Ini Doraemon suka ngeliat rumput yang hijau nggak ya, Suhu ya? Doraemon biru terus, dia selalu melihat langit yang biru, awan yang Biru terus, putih. waduh. Tapi ada merah kebahagiaan, simbol dari meta, ya cinta Ya. kasih. Hidungnya Wah, merah. Kalau Iya, apa kabar Bro Hoklai? Udah lama kita tidak baik, berjumpa, Suhu. perasaan baru kemarin aja. Sama, sehat, luar biasa. Semoga Suhu juga selalu sehat, luar biasa ya. Waduh. Iya, semoga Supaya demikian vibrasi kebaikan adanya. terus mengudara. Tanpa jeda. Tanpa jeda. Iya, tanpa jeda. Nah, terus Ada Master sehat Jeda dan loh nonton di sini. ya, tanpa jeda Adi itu Prayuda, Bapak Master Yudi Jeda. Manila. Ya, saya nonton, wah, Adi. bukan main, luar biasa ya. Ya, Gitu. semoga bisa terus mengudara kalau ada pulsa dan kuota. Doain aja mengudara terus sih Iya, ya. iya, iya. Sungguh Bagaimana terima kasih ya hari kita ini? memiliki kuota dan apa ini ya. Iya. Jadi dulu-dulu saya nggak pernah perhatiin tuh kalau soal 1 jam kita live gini ya, ternyata 1 giga saya nggak pernah perhatiin. Ternyata baru dibilangin kalau IG live itu apalagi kita harus download lagi ke YouTube, download lagi ke Facebook, ya itu juga Wah, makan. Oh, iya, baru ngerti. baru tahu ya Suhu ya. Aduh. Tapi Iya. kan yang penting kan apa namanya nggak sia-sia Suhu. Manfaat Enggak lah, daripada yang Suhu gunakan semua ini itu adalah luar giving, biasa. memberi. Dama dana adalah dana yang terbaik, ya kan? Membuat semua orang ketawa, bahagia, walaupun kita yang keringetan tuh. Ya. Kita ya keringetan, orang lainnya happy. Iya. Karena hangat. Yang namanya kebaikan itu selalu memberikan kehangatan. Coba kalau kita sedih, pasti badannya dingin. Dan kemudian juga hawanya nggak enak gitu kan. Tapi kalau bahagia itu hawanya hangat. Panas membara, hangat membakar. Air keringatnya mencuci kekotoran batin Suhu. Waduh. Ya, Air detox, keringat mencuci detox. kekotoran Ya. batin, luar biasa loh Suhu. Iya, baiklah. Dari kemarin ketawa mulu, hari ini saya mau seriusan dikit lah ya. Nah, karena kita lihat rumput tetangga sih. Ini ya mau serius gitu. Memang kalau nggak serius kayaknya nggak seru gitu ya, mesti serius. Tapi gara-gara serius ketawa nanti Suhu.
Bagaimana Iya, bisa tahu mendingan kita serius sesat, kalau kita nggak serius pernah ketawa? tapi Suhu? santai. Bagaimana Eh? mau tahu serius kalau kita nggak pernah ketawa? Karena kita ada ketawa, baru kita tahu Iya. bahwa kita harus serius, Suhu. Oh iya, Betul ya? coba kita serius. Nah, dari kita ketawa. Tuh kan, nggak bisa kan? Udah jalanin saja apa adanya. Baik Iya. Om, hari ini apa yang mau dibahas nih sih sama si Om? Ya, Suhu. Jadi Kenapa Om ngelihat ke tetanggamu nih Om? begitulah, Sampai Suhu. pakai baju hijau. Pakai baju hijau. Pakai baju hijau nih benar. Oh, iya benar ya. Supaya orang melihat saya lebih hijau, Suhu. Ya, betul, 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 betul. Jadi jangan saya Tetangganya aja itu lihat kita orang lain gitu lebih ya. hijau, gitu. Bukannya kita yang ngelihat tetangga, tapi tetangga lihat kita gitu ya. Iya, betul. Jangan biarkan kita terus melihat ke tetangga. Biarlah sekali-sekali tetangga juga Iya. melihat kita, menikmati Iya. adanya kita, kan gitu, Suhu ya. Jadi sekarang ini ya semoga orang-orang menikmati keberadaannya Suhu di sini sekarang. Kan gitu. Jadi Suhu, Sadu, sadu. ya ngomong Yes. apa namanya? Ini serius nih Suhu nih ya. Ini serius nih. Oh serius ya, ya. Ya, serius. Ya, ya serius. Serius Melihat ketawa. rumput tetangga lebih hijau. Itu saya Yes. dari muda itu memang begitu, Su. Melihat orang lain Ya. kok kayaknya lebih keren. Melihat orang lain kok Saya lebih lebih gagah. sukses. Itu kayak sukses belakangan dulu tuh, Su. Namanya masih muda, kekayaan kesuksesan itu belum terlihat dulu. Yang kelihatan apa? Gagah, keren, Wis. bergaya. Wih. Wih, Oh. sangat apa namanya modern. Intelektual, berselera. Wih, pria Wow. penuh selera, kayak iklan rokok tuh. Oh. Pria penuh selera. Wow, betul tuh. Jadi saya tuh dulu, wah senang bergaya. Bergaya Alain Delon, bergaya Oh. Charles Bronson. Waduh, bergaya Clint. Tuh kan, Pak. Iya. Muter-muter tuh barusan. Waduh, ternyata berat ini ya. Iya, muter-muter. Berat kita. Begitu Su. Jadi selalu melihat orang lain lebih gaya, lebih keren, lebih ganteng, itu akan membuat kita iri sekaligus juga minder Su. Jadi hatinya tuh ada rasa seperti jujur ngomong tuh kayak ada kesirikan, kedengkian melihat orang. Ini yang muter Suhu apa saya sendiri yang muter nih ya? Ini udah Ya, nggak kita ketahuan berdua namanya. muter-muter, Om. Aduh. Kita berdua muter-muter. Oke, lanjut. Nah ini muter-muternya IG ini membuat saya sirik nih, membuat saya iri ini. Kenapa? Tiap kali sama Bro Hokle muter-muter terus ya. Sama Aduh. aja lah. Saya mau minta maaf ini ya, tapi itu Marjanti, Pagi Danar, ini semua kelihatan tuh muncul. Tapi wajah Suhu kelihatan. muter-muter gitu ya. Oh iya. Sekarang udah enggak ya? Jadi sebetul yang muter tuh saya atau Suhu gitu. Saya di sini udah jelas. Tadi saya muter-muter. Ya. Gak apa-apa lah. Lanjut aja lah. The Ya. show must go on. Ya, show must go on. Oke, Suhu. Jadi memang demikianlah ya. Jadi kita selalu melihat. Kemudian setelah itu bergaya. Jadi sehingga kita menghabiskan banyak dana kadang-kadang untuk melengkapi Gaya. kegayaan kita. Mau bergaya kan? Oh, cari baju yang bermerek supaya kelihatan orang yang punya taste selera. Ya? Oh, cari sepatu yang bermerek. Oh, semua maunya bermerek gitu kan. Ya, soal KW nggak apa-apa, yang penting ada mereknya gitu kan. Ya, belinya di Mangga 2 kan bisa KW 2 ya Suhu ya, KW 3 gitu kan. Yang penting ada Banyak. mereknya, Oh, gitu. banyak. Oh, Ya, itu bermerek ada mereknya. semua. Kan buat Dulu saya ngebohongin juga orang yang masukin nggak barang ngerti kan bermerek. bisa. Ya. Tinggal pilih mau letaknya di mana, posisinya di mana. Bisa, cungko Iya. cepet banget. Iya. Dulu Barang apa bisa pakai baju, dibikin. kalau nggak ada mereknya, nggak mau beli Susu. Jadi kalau beli yang merek terkenal, mereknya harus kelihatan gede-gede di sini. Versace, Iya, Pak. gede-gede. Oh, Kalau bajunya Versace tapi polos nggak ada mereknya, nggak mau. kalau nggak mau. Iya. Mesti ada Karena mereknya, kita nanti. ternyata
ternyata kita pakai merek, bukan pakai baju ya. Jadi besok-besok digunting aja mereknya, tempel di kulit. Tempel di jidat. Iya. Kan kita pakai merek, nggak pakai baju. Nah, itu ya. Jadi melihat tetangga, melihat orang lain lebih keren, ganti mobil, kita ngiri. Dan selalu rasa iri itu yang ditingkatkan. Nah, ini repotnya kita nih. Ya, kemampuannya bukannya kemampuan yang ditingkatkan, tapi rasa iri yang ditingkatkan. Nah, sehingga akhirnya kita terjebak tuh. Terjebak dalam memunculkan manipulasi-manipulasi. Ya, tipu-tipu kita bilang. Nah, tipu-tipu apa? Wah, supaya kelihatan orang keren, tangannya cincin. Oh, cincinnya warna hijau, warna biru, gitu kan. Begitu ngeliat cincin orang lain, warnanya lebih hijau, lebih biru, tangannya masuk kantong. Nggak berani kasih lihat. Nah, kan gitu. Ya, kalah pamer. Wah, itu makanya itu Master Cheng Yen berkata ada 20 jenis kesulitan. Nah, salah satu yang paling depan adalah sulit orang kaya untuk belajar kebenaran. betul. Karena kadang-kadang kebenaran itu bagi mereka tidak sama dengan kebenaran apa yang kita pelajari. Nah, gitu. itu dia suhu. Ya. Jadi kenapa dibilang orang kaya susah belajar kebenaran? Karena keserakahan. Yang tadi dibahas itu kan tentang diri kita sendiri tidak mau kalah dengan orang lain. Iri hati, lalu kemarahan, dan kebodohan batin. Menganggap bahwa kita belum cukup, orang lain masih kurang, atau orang lain bukanlah bagaimana-bagaimana. Nah, disitulah dibilang sulitnya buat kita yang merasa kaya. Mungkin kalau orang kaya yang banget itu mah, ya udah royal banget Om ya. Kayak si Pak Hokla ini, Bro Hokla ini, Sesiong Hokla selalu bersama-sama dengan orang kaya-kaya yang humble, yang mau terus terjun di lapangan berbuat kebaikan. Ya di Seki banyak banget ya mereka yang sangat seperti itu. Tetapi kan ada juga orang yang merasa kaya dan ingin dilihat kaya. Nah ini agak sulit nih untuk menerima kebaikan. Dikatakan orang kaya cenderung menjadi sombong. Kaya dikit, sombong dikit. Kaya banyak, sombong banyak. Nah, bagaimana dia bisa membuka mata hatinya ini supaya dia bilang, kekayaanku ini diperoleh karena orang-orang yang ada di sekelilingku. Kalau tidak ada customer, gimana kita bisa kaya? Kalau tidak ada karyawan, bagaimana kita bisa mendukung pabrik ini berjalan? Kalau tidak ada orang yang jaga rumah atau yang bersihin dapur, bersihin pekarangan, bersihin mobil, mungkin kita juga yang kerja semuanya, ya kan? Siapa yang masak dan segala macam. Jadi sebetulnya kita harus melihat bahwa kita itu naik, kita itu sukses karena orang-orang di sekeliling kita yang mendukung kita, mengkondisikan kita untuk itu. Nah, maka kalau udah sukses jangan lupa. Wah, ini suhu nih, bener nih. Ya. Memang benar tuh gitu. Jadi banyak orang itu cuma melihat hasil sekarangnya. Orang ini kaya. Hebat lu, dia kaya. Tapi orang nggak melihat bagaimana orang itu susahnya membangun kepercayaan, membangun bisnisnya, ya, membangun kejujurannya dalam berusaha. Nah ini nggak dilihat. Yang dilihat cuma hasil akhirnya, orang ini kaya. Saya juga kepengen kelihatan kaya. Nah ini repotnya kalau orang cuma kepengen kelihatan kaya dulu suhu. Kekayaannya belum ada, cuman kepengen kelihatan kaya. Akhirnya jadi pamer-pamer, pakai kartu kredit banyak-banyak, gosok terus. Waktu gosoknya mah no problem, waktu bayar ya. Nah, waktu bayarnya pusing kan? Bayarnya pakai gosokan lagi itu, gosok-menggosok. Dan banyak juga dari kita tuh kalau berdoa cuma untuk diri sendiri. Semoga bisnis kita lancar, semoga usaha kita berkembang, semoga kita memperoleh kekayaan. Nah, terus untuk beribadah aja mereka bilang nggak ada waktu. Kadang-kadang aja dibilang online aja susah, apalagi mau bagi waktu melangkahkan kaki ke tempat ibadah. Nah, seperti itu. Apalagi mau mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat dia menjadi lebih tenang. Nggak ada waktu, sibuk. Padahal setelah kita capek-capek sibuk mengumpulkan kekayaan, ujungnya begitu kayak misalnya COVID ini datang, tiba-tiba di depan mata hanya malaikat maut. Waduh, dia bingung. Habis ini sibuk-sibuk yang kemarin lupa, sibuk-sibuk membenahi diri, sibuk-sibuk untuk melanjutkan perjalanan ke alam selanjutnya.
Perjalanan lupa. yang tidak diharapkan lu Suhu itu katanya ya. Iya, dipikir hidup masih panjang, tetapi Wah, didiskon. nggak taunya Wah, mending waktunya diskon sudah 50%. nggak Habis taunya sudah diambang pintu dia ya, udah diambang di pintu jadi di ambang depan pintu. pintu. Bukan main. Iya. Nah itu Suhu, saya pernah mendengar itu bedanya pemeluk dan pengikut. Pengikut. Jadi Pemeluk pemeluk dan agama pengikut. Buddha atau pengikut ajaran Buddha. Nah Dan ini beda. pengikut. Betul ya Suhu ya? Beda Iya, ya? itu pasti Bante Dhamma Subo. Bante Dhamma Subo selalu menekankan kata pemeluk dan Pemeluk dan pengikut. pengikut. Iya. Waduh. Coba tolong Karena bantu kalau peluk kan Suhu. dipelukin aja. Suhu coba Suhu jabarkan dong, jabarkan. Apa sih bedanya pemeluk dengan Kan pengikut? Hah? Memeluk lu lebih kalau enak peluk gitu, kan daripada dipelukin pengikut aja. doang gitu. Hah? Iya, tapi dipelukin aja. Dia tidak melangkah dan tidak jalan. Oh, Kalau pengikut kan kenceng ngikut tuh pelukan berjalan. itu, Suhu. Iya, melekat kan. Semakin dipeluk, semakin melekat, semakin meyakini itu yang benar, Oh, tapi dia gitu. tidak ngerti apa-apa. Iya. Oh, Kalau ya. kalau Yang meluk penting ya, udah, kalau ngikut udah, kan yang penting KTP-nya Suhu ya. Dia pakai KTP. Terus ada nama wisudinya Suhu. dipelukin Nama terus. Wisudi. Nama Wisudi juga keren-keren ya. Namanya Anggulimala Iya. gitu. Ada nggak, Su? Orang Iya. Wisudi pakai nama Anggulimala. Takut kayak. Kok nggak mau pakai Anggulimala ya? Maunya pakai Sariputa, Anan. Karena Anggulimala mantan pembunuh. Padahal dia juga Sama arahat juga, ya, tapi kok kalau nggak kita pakai lihat ya, ya. Su? Iya. Wah. Tapi kalau dikasih pasti orang itu merasa gue baru keluar dari penjara bro katanya. Oh, saya pikir ada juga yang mau Nah, pakai nama kalau pengikut Anggulimala. itu, Ya. kalau pengikut itu dia akan follow. Ya, I Follow. will follow you. Oh, Iya, sama mengikuti seperti jejak, Suhu nih ya. mengikuti Suhu, jalan. semoga IG-nya banyak follower. Follower. Iya, karena follower itu mengikuti. Mengikuti itu artinya perilaku yang diikuti, jejak yang diikuti, kesucian pada akhirnya. Ya kan? Kalau meluk kan cuma dipelukin doang, dia tidak akan ngelihat apa-apa dan berbuat Waktu senang apa-apa. dipeluk, Tapi waktu kalau senang dibuang gitu ini, ya. iya, ini ada master kita Tommy Wong nih. Nah, yang di depan Waduh. yang di depan saya yang berbicara Wang Fei Hung. Terima kasih Kak Tommy kemarin udah mau ke Mudita. Apa Ini yang kepala kamu ininya, cuma beda kan Wang Fei Hung ada rambut belakang ada sama rambutnya di kuncir. belakang. Ini nggak ada tuh. Wah, ini KW. Nggak ada. Wang Fei Hung Insyap. Aduh, Iya. nggak tahu. Jadi ya, kita bisa lihat kesulitan dalam kehidupan itu betul-betul bisa dirasakan saat ini banyak orang yang sulit. Karena bukan hanya urusan kaya dan miskin sekarang bicaranya, tetapi urusan hidup dan mati. Banyak orang yang kaya juga dia bilang, waduh, gimana ini kalau Indonesia hancur, uang saya mau kemana? Tapi dia tidak sadar di depan dia juga ada kematian. Pada saat dia sudah divonis, aduh, yang dia pusingin bukannya apa yang akan saya perbuat nanti menata hidup saya ke depan setelah kematian. Tapi yang dia pusingin, warisan saya nanti gimana, usaha saya nanti gimana, anak-anak saya gimana, istri yang begitu banyak kemanain. Nah, itu pusing kan. Nah, saat ini perang batin itu sudah terasa banget antara ambang. Apakah kita bisa selamat atau tidak selamat? Kalau tiba-tiba menghadang, ya itu yang dipusingin. Maka daripada itu, nggak ada salahnya kalau kita memang meluangkan waktu kita untuk belajar lagi. Apa sih setelah kematian? Apa sih yang kita bawa? Apa sih yang menjadi pedoman dalam hidup ini kan? Nah, makanya ada banyak 20 kesulitan. Salah satunya kesulitan untuk belajar. Kesulitan untuk mengumbar hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kesulitan untuk menahan pengumbaran hawa nafsu. Nah, itu menahan hawa nafsu itu sendiri. Karena nafsu ini tidak pernah ada habisnya. Terus sulit untuk tidak marah ketika kita dihina. Itu juga kesulitan. Ya, tidak marah ketika kita dihina. Sulit juga untuk tidak memanfaatkan kekuasaan. Banyak orang semakin beruang, dia berpikir dia bisa menguasai penguasa. Nah, seperti itu. Jadi orang juga sangat sulit untuk tidak memanfaatkan kekuasaan. Dan yang paling penting adalah sungguh sulit untuk untuk menjaga pikiran kita tidak tergoyah. Jadi kekuatan daripada pikiran juga sangat penting. Sungguh sulit lagi belajar secara meluas dan mendalam.
Banyak orang belajar itu cuma cetek-cetek aja, tidak mau dia mempelajari secara luas dan mendalam. Seperti misalnya kayak saya gitu ya, saya Su Neng Siu, tapi masih mau belajar dengan para pendeta, para ustadz, para ulama, bahkan termasuk pada Bro Tommy Wong sendiri yang saya anggap sebagai Tommy gitu kan. Masih mau belajar dengan Bro Hok Lai, masih mau belajar dengan yang lain. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah akan habis dalam hidup ini belajar. Terutama belajar melenyapkan kesombongan. Kesombongan dalam diri ini tidak pernah ada orang yang puas dengan dirinya. Dan dia akan terus mengejar sesuatu yang ingin dikejar. Tanpa sengaja semakin dia tinggi, semakin dia sombong. Padahal angin yang bertiup juga semakin kencang. Dan kalau udah sombong pasti kecenderungan untuk meremehkan orang lain. Ini adalah kesulitan juga untuk tidak meremehkan orang lain. Sulit. Yang lebih sulit lagi adalah memandang setara semua makhluk. Kita menganggap manusia adalah makhluk yang berbudi, makhluk yang mulia. Kita tidak memuliakan yang lain selain manusia yang termulia dan yang di atas tentunya. Tapi kita lupa bahwa binatang juga mempunyai kesetaraan. Nyawa binatang sama dengan nyawa kita, makhluk. Dan juga kita tidak pernah bisa melihat alam-alam lain yang menderita seperti setan kelaparan, seperti mereka yang tidak punya pakaian dan segala macam. Ini juga sulit untuk menyetarakan semua makhluk. Nah, jadi kita harus punya pandangan-pandangan ini. Sulit juga untuk tidak bergunjing. Ya, sulit untuk tidak bergunjing. Dan sulit untuk menemukan sahabat yang baik atau kalyana mitra atau mitra yang bijak dan baik, ya sulit ya menemukan teman yang sejalan. Apalagi sulit untuk menembus hakikat diri dan mempelajari kebaikan. Nah, apalagi sulit banget mencerahkan manusia di saat yang tepat. Pencerahan itu kadang-kadang sudah waktunya buat kita, tetapi buat orang lain belum tentu juga dia bisa tercerahkan, ya kan? Nah, sulit juga untuk tidak terpengaruh kondisi luar yang tadi kita bahas. Rumput tetangga lah, orang lain lah, kondisi lain lah, ini sangat sulit. Dan terakhir adalah sulit untuk memahami keterampilan yang kita butuhkan di dalam menangani hidup ini. Inilah yang dibabarkan oleh Master Cheng Yen tentang 20 kesulitan di dalam hidup. Ya. Nah, ini adalah esensi bodhisatwa di dalam Mahayana. Jadi seorang bodhisatwa, mereka yang bertekad untuk menjadi bodhisatwa atau juru selamat, itu menyelamatkan orang lain dan menyadarkan mereka akan 20 kesulitan ini. Sehingga kalau 20 kesulitan ini yang nyata-nyata ada dalam hidup kita, bisa kita lihat, analisa, dalami, dan kemudian kita bersyukur, dan kita berubah, dan mengikuti ini, maka kesulitan akan hilang dalam hidupmu. Wih, mantap. Suhu. Itu saya cuma bacain doang, Bro Hok Lai. Kalau Bro Hok Lai kan sudah membedah bukunya, jadi sekarang Bro Hok Lai yang jelasin. Saya sekarang juga sulit untuk tidak memberi hormat kepada Brother Emil Atmajaya dan Marjanti. Waduh, Sis Marjanti ini benar-benar sudah menggiring kita ke arah yang baik gitu loh. Waduh, memberikan kondisi, iya. Dan keluar masuk penjara ya. Keluar masuk penjara saya itu berkat. Itu Ticang Wangpusa, ya. Ticang Wampusanya. Penjara, Suhu. Iya, dan mengeluarkan kamu dari penjara. Tanpa dia kita tidak bisa keluar masuk. Itu Ticang Wangpusanya itu. Masuk penjara itu. Waduh. Siti Garba Bodhisatwa kan adanya di neraka. Kalau di penjara adanya Marjanti Santika. Bukan, Ratu penjara. Jadi sulit juga untuk sulit untuk menolak undangan Rock Center. Rock Center ada mengundang katanya. Suruh mampir ke dunia. Saya nggak tahu Rock Center siapa, tapi sulit untuk tidak menolak. Iya, itu jualan rock itu. Oke, Suhu. Jadi jualan rock. Balik lagi ya kepada kebiasaan kita melihat rumput tetangga lebih hijau dalam sisi yang negatif. Itu mestinya dieliminasi, ditukar. Ya. Ditukar. Dengan yang positif. Melihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi dalam skopnya yang positif, Suhu. Wah, dia Bro Emil maju lu dengan EQ-nya. Waduh, bagaimana supaya saya belajar bisa ikut maju beserta dia. Nah, itu kan positif, Suhu.
ya. Wah, Suhu Sakya Positif. Sakya Sugata keren lu sekarang begini gini gini. Wah, bagaimana supaya kita juga bisa ikut Siapa itu? follow? Waduh, ada Suhu Sakya Sugata Emang di kenal? kacamata kepalanya botak. Kenal emang? Waduh, kenal Saya banget belum itu. kenal ya. Oh, kenalan dulu lah. Iya, itu senyumnya suka ngeledek mulu tuh Sakya Sugata, ngeledekin orang terus. Iya ya. Aduh, kurang Ya. ajar emang Nah, tuh. jadi Dari mana ya? dengan merubah ya, mendaur ulang pola pikir kita yang tadinya negatif menjadi positif, positif yang membangun. Yes. Nah, kan Ya. melihat rumput tetangga lebih hijau itu dalam artian, wah saya kepengen juga sukses kayak Jack Ma. Wah saya mencoba mencari cara, menemukan cara untuk sukses seperti dia. Nah itu, ya. Jadi Om, kata Jack Ma, kalau kata mau Jack Ma, sukses kayak dia, iya. iya, kalau mau sukses kayak dia, harus mukanya jelek dulu kayak dia. Terus harus dibully dulu dalam hidupnya. Terus harus tidak Oh, dikenali dan harus iya. diragukan. Berani nggak Om? Kalau kan Waduh, nggak berani Om, ngelihatnya sekarang, Jack Ma yang sekarang. saya Dengan sih muka dia yang kayak gitu, dia udah berhasil. Kalau zaman Jack Ma muda, mana ada yang mau Om? Suhu. Ya kan? Iya, Saya juga Suhu sudah jelek dari sononya Suhu iya. dalam versi yang berbeda dengan Jack Ma tentunya ya. Versinya berbeda. Masih beruntung. Dan Iya. saya sangat mengidolakan dia. Tetapi sayang Suhu, dia bilang, Hoplai, kamu tidak bisa. Kenapa? Kamu umurnya udah lebih dari 60, urus cucu aja katanya. Waduh. Suruh urus cucu aja Iya. suruh. Kalau udah umur 60 jangan pikir-pikir mau bisnis, mau ngapa-ngapain, udah keluar masuk penjara aja deh. Udah, temenin Ibu Marjanti Sadika lah. Gitu. Iya, menghibur di penjara ya, ngelawak Nah, di jadi penjara. itulah ya, Suhu ya. Jadi segala hal kalau kita berlandaskan ya pandangan-pandangan kita dengan pandangan-pandangan yang benar, perhatian benar, pikiran benar, tentunya cara Iya. pandang kita menjadi lebih berbeda dengan cara pandang yang walaupun kata-katanya sama, melihat rumput tetangga lebih hijau, tetapi dengan Iya. makna yang berbeda karena kita memaknainya berbeda ya. Itu sebagai suatu apa namanya yang bisa mengencourage kita tuh ya. Seperti ya tadi saya bilang Emil, wah dengan tak henti-hentinya terus berkarya dan itu kan sangat luar biasa tuh. Semoga para muda yang lain-lain ini Ya, terus melihat dia. Semoga apa itu dia kalian kalau diundang, gimana bukan, tuh? dia sadu Om. Oh sadu, Ah, oh iya, dia sorry, sadu. sorry. Iya. Itu masih saya Jangan dibalik Om. masih ingat yang dahulu. Aku masih ingat yang Iya, dahulu. dahulu. Ya sadu project sadu band, ya sadu band, Dahulu. sadu. Iya, Wah, jadi itu udah pernah diajak ke penjara belum Om? sadu. Sadu Om, Oh bikin sudah, nyanyi, iya. sudah tuh, Udah. sudah. Tapi bukan saya yang ngajak, itu Oh, ibu Marjanti, ya. iya. Kalau Soalnya saya kan kalau ajak kayak mengajak yang itu mereka Ibu yang Marjanti. Nasrani, mereka ada bandnya, ada nyanyinya gitu. Ada bandnya, Ah, ada nyanyinya seru gitu. ya, Jadi ada semangat. saya ingat ya. Tapi nggak tahu Emil atau siapa atau Ardi ya waktu masuk ke penjara nyanyi ya. Mungkin Oh Ardi ya, kali ya. Kalau Emil saya ya udah. mungkin udah pernah masuk tapi saya belum dengar gitu. Ya mungkin gitu ya. Oh udah Karena kan ya. saya ke penjara nggak masalah Su. Yang penting satu Ya, band menggema kemana-mana. Waduh, ke dalam hati kita ya semuanya. betul. Wih, kan keren tuh. Ya, itu yang patut Iya, diingin. Ih, keren. Jadi Su, ya itulah ya Su ya. Jadi dalam kehidupan ini memang kita selalu eh, tidak bisa tidak melihat karena kita punya mata, indera mata, dan kita selalu melihat, mendengar, mencium, ya, melihat, mendengar. Jadi orang-orang yang maju, orang-orang yang sukses, lalu kita melihat prosesnya seperti apa sih mereka, lalu kita mencoba, kan seperti itu ya Suhu ya. Nah, barangkali kita juga bisa seperti itu. Baik itu dalam segi bisnis, spiritualitas juga sama ya Suhu ya. Dalam misalnya menulis buku, wah Sakya Sugata sudah menulis buku berapa? Wah kan gitu. enggak. Yudi Prayuda, wah buku-bukunya. Priges, Ada buku-bukunya. play. Kan keren-keren tuh Suhu ya. Oh, Nah, iya, itu akan membuat kasanah berpikir kita, kasanah wawasan kita juga akan bertambah tuh Suhu ya. Jadi iya. lebih. Ada yang nanya nih Om. Yap. Ya kita serius lagi nih Om. Ada yang bertanya nih ya. Aku ada masalah dalam hidupku Ini nih pertanyaannya berhubungan gratis ladang atau bayar kulit. Suhu?
Ah, ah, pertanyaannya. Pertanyaannya gratis, jawabannya bayar Iya, apa? Gratis juga nih. iya. Gratis Oke, aja Om, free gratis for ya. life. Siap, Ya. siap Su. Nah, Wah. dia bilang di sini aku kadang-kadang merasa bahwa ladangku rumputnya lebih hijau ladangku daripada orang lain. Nah, sehingga banyak orang lain tuh yang suka iri dan cemburu dari divisi yang tidak sama dengan aku gitu. Dia pikirnya ladangku lebih hijau. Padahal ya, kadang-kadang aku itu kerja itu mati-matian karena dia kerja dengan bosnya sendiri. Nah, terus dibilang komisiku itu ditahan sama bosnya. Nah, aku megang 4 toko, tapi bosku nggak cengli, dan aku udah cek ke finance gitu. Ini kayaknya komisi nggak fair. Gimana ya cara ngadepin orang yang iri dan sirik itu? Padahal aku kan dalam keadaan yang kejepit. Nah, terus bosku adalah om yang paling tajir di keluarga. Nah, semua mereka lihat ladangku lebih hijau, segar, dan subur. Mereka nilai bos sayang banget sama aku. Padahal katanya soal kerjaan itu kayak sapi perah. Semua ditumpuk di pundakku. Kenapa aku bertahan? Karena aku memikirkan mamaku. Aku bungsu dari 4 bersaudara. Biaya mama semua aku yang handle. Jadi dia bilang dia menghadapi mamanya itu benar-benar dilihat merawat mamanya, merawat semuanya. Sampai sekarang sih mamanya sudah nggak ada gitu. Tapi perasaan saudara-saudara yang tadi yang iri sama dia, terus dia merasa kerjanya itu jadi dia semuanya dibebankan ke dia. Terus bosnya kayaknya sayang sama dia. Padahal kalau dia lihat sendiri komisi dia banyak yang nggak dikeluarin sama bosnya. Jadi inilah fakta kehidupan. Nggak pernah ada yang selalu puas dengan kata hijau. Itu nih gara-gara Om Bro Hoklay nih ngomong hijau-hijau, jadinya sekarang nih menarik perhatian dari orang ngelihat saya hijau Waduh. katanya. Gimana ini? Tanggung jawab Waduh. loh Om. Jadi gara-gara saya harus bertanggung jawab nih Suhu ya. Waduh. Ini. Iya. Waduh, ini jadi besok-besok kalau Ada ini nah. berhasil saya boleh buka buka apa namanya biro biro konsultasi ya Suhu ya. Boleh dong, boleh. Udah cocok ya. Jadi baik Suhu, saya coba ya. Menurut penerawangan saya, Wes, penanya ini seorang pantas pria. ya tadi. Penanya ini Ah, seorang pria ya. pria. Betul ya pria ya. Tetot. Ya. Anda salah. Hah? Cewek atau cowok? Salah, cewek lah. Cewek. Cewek, Oh, yes. bukan cowok ya. Wah, Oh, buku tungsunya salah nih. Salah baca buku tungsu. salah baca buku kungfunya salah. Maklum Suhu ya. Penglihatan Oh, ya. kita kalau terawangan itu kadang-kadang buram Suhu. Suka ada splatteran gitu ya. Jadi Enggak, padahal dia. kenapa bisa dikatakan cowok? Karena biasa cowok itu yang lebih suka kerja keras daripada wanita kan. Jadi Hmm. kalau kita lihat dari ceritanya memang kesannya ini sosok ini adalah sosok laki-laki. Karena Karena dia dia jadi yang sales diandelin. keliling gitu. Iya, dia Sales jadi keliling ya. sales. Oh, sales Iya, keliling. sales itu biasanya memang cowok sih. Oh ya Iya. banyak kan. Dan Kalau wanita kan iya, accounting jadi gitu kan ya. konting yang biasa-biasa aja, ya. Nah, Asli. itulah kenyataan hidup bahwa ada wanita yang sosok pekerja keras, dia harus hunting sini, hunting situ, harus kejar ini, kejar itu. Lewat telepon juga kan bisa menjadi salesman lewat telepon dan segala macam. Ya ya, sales Jadi apa? intinya ini kerja di perusahaan keluarga. Hmm. Kerja di perusahaan keluarga, satu karena dia nggak enak kalau kerja udah sekian lama, 13 tahun lebih, kalau keluar juga nggak enak, karena dia ingin berbakti juga sama mamanya. Nah, tetapi dia kurang dapat penghargaan. Yang lain sih nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kerjaannya itu seperti kebo dikejar terus kepada dia. Dan dia megang semuanya. Wih. Tapi komisi dia Semuanya. ternyata nggak keluar semuanya. Wah, itu dia. Baik. Kayak aku Ini dulu, oe ini dulu, banyak, oe. Ya. ini banyak banyak sisi ya, dari banyak sisi ya, dari banyak sisi. Ya. Dari satu sisi saya lihat bahwa sosok wanita ini sungguh luar biasa, luar biasa. Kenapa luar biasa? Orang-orang bisa melihat dia sebagai rumput yang hijau itu udah luar biasa, ya kan? Yes. Saya dulu melihat orang-orang sebagai rumput yang hijau, berarti orang itu yang luar biasa saya lihat. Kalau nggak saya lihat sebagai rumput Ya. yang hijau, berarti orang itu orang biasa-biasa. Nggak biasa. Iya, betul. Jadi sosok wanita tersebut ini adalah sosok yang luar biasa sehingga dia begitu menarik buat orang lain, sehingga orang lain bisa iri hati
akan kedudukannya. Nah, Nah, kalau iri hati betul. kedudukannya, mungkin iri hati akan gajinya juga gitu loh. Ya kan? Akan salary-nya. Hmm. Sehingga dia itu bahkan bisa menghidupi orang tuanya selama sekian lama dibanding dengan keluarganya. Iya, Wah, itu luar biasa loh. Luar biasa ya. Jadi iya, sifatnya juga punya sifat hati yang mulia ya, mau berbakti pada orang tua. iya, Itu luar biasa, Su. Jadi betul. cuma yang masalah di sini ketika dia ada dalam kerja merasa seperti katanya sapi perah katanya. Wah, Iya, ya, diperah, diperah. sapi perah. Nah, Sebetulnya sapi perah pun harus bersyukur, Su. Kenapa? Karena dia punya yes. susu untuk diperah. Hmm. Coba bayangkan kalau sapi itu nggak punya susu untuk diperah, dipotong suhu. Iya, iya. Iya kan? Jadi masih Udah punya jadi susu untuk diperah. wagyu. Waduh, Udah jadi wagyu dia. wah jadi lagi ya. Kalau masih bisa diperah, masih hidup berkepanjangan selama susunya masih ada. Kan gitu, Su. Ya. Jadi bersyukur lagi tuh, Su. Bersyukur Yes. saya masih bisa punya susu diperah untuk dimanfaatkan. Wah, bersyukur. Secara spiritualitas, kalau kita jadi manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain, itu ada suatu kebahagiaan. Itu adalah suatu Hmm. kebahagiaan Berkah. ilahi, ya. Kebahagiaan Yes. yang apa? Bukan kebahagiaan yang duniawi, ya, seperti itu. Kebahagiaan hakiki. Ya, betul. Kebahagiaan hakiki, sejati. Wah, sejatinya begitu. Jadi kalau Hmm. untuk teman-teman yang merasa iri kepada dia, saya merasa harus memberikan pendapat bahwa dia harus memaklumi mereka karena mereka iri sebetulnya kepada dia. Ya, sehingga dia itu sebetulnya Ya. sudah jauh lebih maju, lebih baik, lebih bagus, lebih mampu, lebih segala-galanya, baru orang iri. Nah, tetapi kasihanilah orang-orang yang iri ini. Jangan dimusuhi. Karena kalau kita Hmm. musuhi, paling pertama kita sudah menimbulkan suatu api permusuhan di dalam diri kita dan itu akan Iya. membakar kita, Suhu. Betul ya, Suhu ya? Betul. Membakar kita karena apinya di dalam diri kita. Jangan menumbuhkan Hmm. api kebencian. Jadi kasihanilah mereka yang punya rasa iri. Lalu kalau bisa kita dekati dan dibimbing, Hmm. dibina, ya, dijadikan teman. Jadi sehingga tidak ada lagi rasanya kalau udah jadi teman menjadi satu kelompok, mungkin mereka akan masih punya rasa iri, tetapi irinya itu sudah tidak diekspresikan, tidak menjadi digosip-gosipkan, tidak jadi lain-lain karena sudah jadi Hmm. sahabat. Nah itu, jadi harus Yes. membina persahabatan. Jadi melihat sesuatu yang apa yang kurang baik, kemudian kita daur ulang menjadi lebih baik. Nah ini istilah daur ulang lagi nih, daur ulang ya. Didaur ulang. Jadi sifat-sifat yang tidak baik itu bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan mereka lebih bersahabat, lebih baik dengan kita. Tentunya kita yang harus memulai lebih dulu. Kita yang harus Yes. merendahkan eh, hati kita ya untuk apa namanya merendahkan diri kita ya untuk mendekati mereka duluan begitu menjalin hubungan ya jadi begitu. Nah tuh kayak Bro Emil bilang jangan menganggap sebagai sapi perah tetapi sebagai berkat. Nah itu dia ya Ya. berkat bahwa hidup ini penuh berkat bahwa kita bisa menjadi berkat buat orang lain itu juga berkat buat kita. Jadi bos itu sangat Ya. sangat percaya sama dia. Nah, jadi jangan bilang, waduh segala apa diserahkan sama saya, membuat saya berat. Nah, sebaliknya, bos itu sangat percaya sama dia. Kenapa bos nggak kasih orang lain? Karena bos percaya sama dia. Dengan demikian dia bisa 13 tahun lebih di sana, berarti kan pendapatan dan segalanya juga bisa apa namanya merawat orang tua segala macam, itu kan berarti pemasukan sudah lumayan ya. Kalau soal komisi ada yang perhitungan-perhitungan yang kurang-kurang ya, boleh juga kita cari pasalnya, cari apa cara-cara penghitungannya dengan jelas. Lalu kita menghitung sendiri komisi kita, dia hitung di komisi dia, kita diakurin. Betul nggak ya Suhu ya? Diakurin mana yang salah, mana Ya. yang benar. Silahkan. Kan gitu ya Suhu ya? Kira-kira itu Suhu dari Ya, tidak saya. ada yang, Tentunya Suhu ya, harus memberikan satu yang apa yang lebih jep, jep, mak jep. tidak Wah. pernah ada yang bisa menebak hidup kita ke depan. Kita Nah, hanya menilai hidup kita saat ini aja. Dan hmm. kebanyakan dari kita hanya menilai penderitaan kita saat ini aja. Nah, Kita nggak bisa lihat kayak pintu Doraemon bisa ngelihat ke masa depan atau mesin waktu yang membawa kita ke depan. Nggak kalau bisa. bisa takut Tapi Suhu. kalau memang, iya, memang kalau mau kita bisa melihat ke depan dan tiba-tiba Anda dilihat di depan hidup Anda yang sekarang menderita, ternyata masa tuanya adalah
bahagia sekali dan beruntung sekali. Kira-kira dia nyesel nggak itu kalau sekarang dia males-malesan, kalau sekarang dia marah-marah, kalau sekarang dia emosi. Karena dia lihat pasti badai bisa berlalu kok dan bisa menikmati ke depannya. Nah, kalau dia bisa melihat itu, maka dia akan menjadi bahagia. Nah, tapi kalau dia lihat lagi masa depannya adalah ternyata menderita. Kenapa menderita? Oh, ternyata waktu masa sekarangnya itu tadi bersungut-sungut, kesel, ciptain permusuhan, tidak bisa menerima kenyataan hidup, akhirnya males kerja, berhenti kerja, udah semuanya dia pikir selesai. Tapi ternyata dengan tingkah laku dia yang begitu membuat dia susah di masa depan. Jadi masa depan itu adalah ditentukan dari saat ini. Pikiran kita mau ciptakan surga atau neraka. Dosa juga begitu. Termasuk Bro Tommy Wong juga dulu begitu. Dia dalam perjalanan hidupnya. Dia benar-benar susah dari mudanya itu nggak dapat apa-apa. Bahkan harta warisan ayahnya direbutkan oleh paman-pamannya. Terakhir endingnya dari hidupnya yang paling susah. Hidup di jalanan dan segala macam. Endingnya, engkongnya warisin semuanya ke Bro Tommy Wong. Sebagai cucu. Kan nggak ada yang tahu endingnya seperti itu kan. Tetapi kehebatan beliau yang sampai saya waktu lihat bukunya, baca bukunya, ini benar apa enggak, ini ada kisah manusia yang kayak begini. Ternyata beliau tidak ngambil satupun dari warisan itu, malah dia bagi-bagiin lagi ke pamannya. Ini yang manusia nggak normal bahasanya dalam kehidupan kita sekarang. Ini adalah manusia paranormal. Manusia yang udah super daripada normal. Yang punya hati. Luar biasa, luar biasa itu. Bukan orang normal lagi. Karena kalau orang normal masih mempeributkan warisan, meributkan harta benda. Kalau dia malah melepaskan semuanya. Kasih. Nah, untuk paman-pamannya yang serakah, katanya silakan. Kasih. Wow. Itu namanya extraordinary people, Suhu ya. Extraordinary people, di luar normal makanya kan. Luar biasa. Waduh. Jadi kayak gitu juga saya. Dulu saya juga begitu, komisi saya kerja 2 tahun tidak dikeluarkan, malah dibayarnya cuma, ya aduh, satu harga. Ya cuma bisa beli motor lah akhirnya. Bayangin harus bisa satu rumah diganti sama motor. Sakit banget, sedih banget. Tapi saya berpikir, ya sudah memang bukan bagian kita sih ya. Dan ternyata setelah saya udah jadi biku gitu ya, saya bermeditasi, saya ingat-ingat apa yang menyebabkan karma saya buruk banget gitu ya. Saya kerja setengah mati, tapi hasilnya malah cuma dapat seperberapa juga nggak ada. Nah, ternyata setelah meditasi ya, saya sadar kesalahan saya di mana. Dulu waktu SMA itu ada Bante yang minta tolong cariin proposal dana pembangunan wihara. Saat itu saya lagi ujian, jadi saya terima lalu saya simpan di tumpukan-tumpukan majalah. Udah, karena sesaat doang, jadi ingetnya selipin, udah selesai. Jadi nggak teringat bahwa itu adalah proposal dan itu harus cari dana untuk pembangunan wihara. Bagi Bantenya sih no problem sih, nggak ada masalah, wihara itu tetap terbangun dan wihara itu tetap terbantu. Tapi bayangin selama 4 tahun dari wiharanya belum jadi sampai wiharanya jadi, Bantenya juga nggak nagih, saya juga totally lupa, dan akhirnya forget. Akhirnya begitu proposal dikumpulkan ada 2 yang lost, yang hilang. Bante ini ingat, kayaknya kasih ke saya kan gitu ya. Telepon lah. Nama saya Agus dulu. Gus. Agus kayaknya Bante ada kirim ya enggak ya? Luar biasa. Langsung jeger kayak kilat di siang bolong, jeger langsung rontok, langsung saya kaget. Wah, iya Bante. Tapi iya saya nggak ngomong lupa taruh di mana. Nanti saya cari keselip Bante. Aduh maaf. Oh ya nggak apa-apa, itu tolong dikembalikan. Waduh, mukaku mau ditaruh di mana saat itu ya, bener-bener lupa selama tahunan. Dan akhirnya saya temukan masih ada di tumpukan majalah-majalah lama yang memang selalu majalah ditumpuk di situ. Nah, akhirnya saya cari dana yang harusnya dapatnya mungkin banyak, tapi akhirnya jadi seadanya dan langsung saya kirimkan ke sana. Bayangin 4 tahun. Kalau dulu saya terima dan saya kumpulin umat-umat yang mau berdana, di saat itu umat udah menanam bibitnya, kayak kita nanam biji ya, dan 4 tahun itu udah jadi pohon pasti, benar kan? Bahkan mungkin udah berbuah. Mungkin sudah berbuah, apalagi kalau cangkokan. Jadi bayangin saya udah menunda kebaikan itu selama 4 tahun disia-siakan dan tidak saya cari, dan akhirnya begitu saya cari itu cuma dapat sedikit. Dan itu pun orang lain udah berbuah, kita baru nanam. Jadi saya di situ
di Taiwan itu setelah jadi biksu itu ya saya berpikir, oh benar juga, ini kayaknya efek dari begitu yang tanpa kita sadari meremehkan dan kemudian tidak mengusahakan. 4 tahun saya tahan. Akhirnya komisi saya 2 tahun ketahan. Harusnya komisi saya yang tadinya besar, yang kayak orang mah kalau udah nanam udah berbuah-buah, akhirnya saya nggak dapat apa-apa di saat itu. Tapi saya Ikhlasin ya. yakin bahwa ya tidak ada sesuatu yang hilang. Sesuatu itu pasti cuma sementara, kita merasa penderitaan, tapi nanti bisa mendapatkan lebih. Akhirnya dari situ apa? Papa saya bilang, lihat saya stres, lihat saya down, lihat saya sakit. Dia bilang, ya udah, kamu tes sekolahin aja udah di Beijing, sekolah bahasa, biar nanti bisa jadi importir. Wow. Nah, di situ nggak pernah ada keinginan buat sekolah di luar negeri juga, kan adik-adik saya kan masih ada 4 orang. Jadi kayaknya impossible. Ke Bali aja belum pernah, apalagi ke luar negeri, begitu kan. Ini si papi nggak salah ya, kasih kirim saya uangnya dari mana. Ternyata papi udah nyimpen uang untuk masing-masing anak gitu, dari saya kecil. Jadi luar biasa memang si papi, dan akhirnya uang itu Nah, ada digunakan yang untuk tes telepon sekolah. juga itu tadi. Iya. Ya. Nah, terus pas sampai akhirnya saya sekolah di luar, di situ saya dapetin berkah. Yang saya hilang ternyata saya bisa kembali dapatkan. Dan akhirnya dapat lagi sekolah gratis di Taiwan 4 tahun. Setelah sekolah gratis di Taiwan 4 tahun itu, berapa biayanya yang harus dikeluarkan kalau seandainya kita keluarin. Nah, akhirnya saya berpikir, oh ya, inilah waktunya saya menerima yang tadinya kehilangan. Nah, jadinya akhirnya saya udah mendapatkan yang saya hilang kembali. Bahkan setelah pulang dari Taiwan, saya kembali ke Mudita, ternyata wiharanya itu 5 lantai. Wah, Su Xianping bangun wihara, udah megah. Jadi saya dulu harusnya dapat rumah, sekarang saya dapat wihara 5 lantai. Ini adalah berkah yang tertunda juga kan. Setelah saya lewatin itu, 2 tahun komisi saya ditunda, ternyata 6 tahun kemudian. Karena 2 tahun di Beijing, 4 tahun di Taiwan, 6 tahun kemudian, saya mendapatkan lebih dari yang saya hilang. Jadi dulu itu proses ya, Suhu ya. Semua itu proses. Proses sehingga mencapai ada Suhu hari ini ya. Kalau Suhu dulu nggak jadi Agus, nggak ada Suhu Sakya Sugata kan. Kalau nggak ada Agus yang uang komisinya nggak dibayar, nggak ada jadi Sakya Sugata, nggak bisa. Itu proses. Ada ancek-ancek di pasar pagi, hai jualan. Tadi itu ada Bro Sandy bilang salam Bentengers, ya kode Sandy salam Bentengers. Iya, si kode ini dari Kamlai, Kampung Melayu, dekat Wihara Engkong Oe. Iya. Jadi luar biasa ya Suhu ya. Jadi apa yang sudah kita berikan diikhlaskan ya, diikhlaskan. Kalau ada orang mau mengambil manfaat dari situ, ya silahkan relakan aja, ikhlaskan. Selama kita juga masih bisa bertahan, bisa berjalan, jalani aja ya Suhu ya, dengan penuh keikhlasan tadi itu ya. Lebih pasti ngomong keikhlasan. Jangan menimbulkan masalah-masalah baru. Masalah kita udah cukup banyak gitu Suhu ya. Jangan menjadikan satu ini masalah lagi, satu ini masalah lagi. Semua itu dari pikiran. Jadi hal-hal yang sedemikian yang bisa diberikan, berikan. Kayak si Tommy Wong itu ya. Tommy Wong dia bisa berikan ke pamannya. Wah, mencek sama ide, ode, wah, silakan berikan. Saya juga mau tuh diberikan tuh. Ya, jadi kalau Tommy Wong masih punya, mau ada yang mau diberikan, saya terima nih sekarang. Ya, gitu sesuai. Ya, itulah kehidupan. Jadi itu memang, apalagi sekarang mamanya sudah meninggal, dan mamanya itu sudah terlahir di alam yang baik ya. Tapi selama kemarin aja, dia takut, apa mama saya ini lahir di mana, mama saya bagaimana, ketakutan itu menghantui dia terus. Dan sekarang kalau kita katakan, mamamu sekarang sudah terlahir di alam yang lebih bagus, dia akan menjadi pelindung kita, dia akan memberkati kita, dia akan menjaga kita, karena yang paling tahu tentang kita ya leluhur kita sebetulnya. Saat ini dia watching us gitu. Dan malaikat-malaikat penjaga kita. Selama ini kita tidak pernah berterima kasih dengan malaikat-malaikat penjaga kita. Dengan para dewa yang menjaga kita. Kita mengabaikan mereka semua. Bahkan leluhur kita yang baru meninggal, engkong, nenek, atau siapa. Jadi dulu saya waktu baca bukunya Elizabeth Kubler-Ross ya, karena dia mata kirinya agak buta. Telinga ini apa? Mata kanannya agak buta, telinga kirinya
tuli. Nah, dari situ dia bisa dengar alam lain dari telinga sini dan mata kanannya. Jadi dia bisa lihat dan bisa dengar. Nah, dari semua orang-orang yang di Jepang yang sukses itu, pengusaha lah, pabrik lah, dan segala macam, ternyata di belakangnya ada leluhurnya yang mendukung mereka, yang bahagia, yang dia selalu memberkati. Nah, jadi sehingga dia kalau ketemu apapun, ketemu klien, ketemu apa, mereka selalu lancarin dulu nih urusan untuk keturunannya. Dan it's working, gitu. Tapi ada juga orang-orang yang gagal terus dalam hidupnya. Melamar pekerjaan juga salah, terus juga kemudian ngapain juga salah, dan segala macam. Dan dia lihat di belakang orang ini juga ada sosok yang marah, yang merah, membara, dan itu juga ternyata adalah orang tuanya. Jadi waktu hidupnya dia tidak berbakti, dan dalam hidupnya dia membuat kecewa orang tuanya, maka sekarang dalam kehidupan sekarang, dia, orang tuanya marah terhadap dia. Jadi sehingga dia tidak berhasil dalam segala usahanya. Nah, bukunya judulnya Manusia Tidak Mati, karangan Aiko Gibo. Seto Hills, bukunya dia nanya tuh, buku apa suhu judulnya? Manusia Tidak Mati, karangan Aiko Gibo. Tapi di Gramedia udah nggak ada sih sekarang. Iya. Di Gramedia udah nggak ada, dan ini udah lama sekali saya SMA belinya ya. Udah lama. Tapi buku itu memberikan kenangan banyak banget, bahwa ada contohnya seorang anak ya, yang berhasil karena dia melanjutkan kebiasaan neneknya. Jadi neneknya ini tiap hari cuma lihat bunga mawar yang dia tanam sendiri, yang dia guntingin kalau tinggi. Jadi mawar itu dijaga ketinggiannya. Jadi setiap kali udah tinggi dia gunting, dijaga. Terus setiap kali digunting dia taruh di vas bunga. Lalu dia cuma sambil minum teh, dinikmati aroma dari bunga mawar dan kemudian wanginya, keindahannya. Dan setiap hari dia syukuri gitu, taman-tamannya diberikan cinta kasih. Oh bunga mawar, terima kasih hari ini kamu sudah berbunga dan memberikan keindahan di rumahku. Karena ini mencerahkan banget ya suhu nih. Sangat mencerahkan. Iya, dia hanya mengucapkan hal-hal yang simpel aja setiap hari. Terus kemudian dia meninggal. Jadi ketika dia meninggal, cucunya ini meneruskan kebiasaannya. Jadi cucunya juga lanjutin apa yang dilakukan oleh amanya. Menjaga mawar. Terus ditaruh di tempat mawar, plus teh yang biasa diminum sama amanya, diletakkan di tempat mawar itu berada. Dan akhirnya cucunya ini prestasinya bagus, karirnya tiba-tiba loncat-loncat, menjelang, bagus banget deh. Dan ketika bertemu dengan Aiko Gibo, dia bertanya, nah, saya kangen banget sama nenek saya. Nenek saya ada di mana? Nenekmu tiap hari memperhatikan dan memberikan berkahnya kepadamu, kan nenekmu sudah terlahir di surga. Tapi karena ikatan yang baik sama kamu, ketika kamu kan pikiran itu sangat cepat kali ya. Ketika kamu ingat sama si nenek, memotong mawar dan meletakkannya, mempersembahkan teh ya, si nenek langsung hadir walaupun dia tidak bisa minum teh itu. Tapi dia memberkati kamu, karena hal kecil itu dia selalu bahagia karena kamu, maka dia selalu mendoakan kamu. Itu yang disebut the angel bisa memberikan kamu harapan dalam kehidupan, karena kamu sendiri yang memvibrasikan itu ke sana gitu. Itu yang dan angel itu adalah keturunan kita. Kemarin disebut sama Sis Brenda sebagai guardian angel gitu ya. Guardian angel, iya. Guardian angel. Jadi setiap orang. Jadi guardian angel itu ada yang memang orang lain, ada memang malaikat lain, ada juga yang memang leluhur kita menjadi guardian angel. Ya. Jadi sebab itu kita harus sering-sering melakukan patidana ya suhu ya. Berdana untuk para leluhur ya. Patidana itu nggak harus susah-susah, harus ada biku, harus ada apa. Ketika kita mengingat yang baik-baik, ketika kita melimpahkan, semoga kebaikan saya melimpah kepada mereka, mama kita, keluarga kita, leluhur kita, bahkan orang lain, bahkan musuh kita, bahkan semuanya kita doain dengan tulus. Itu sudah pasti akan berbalik hal yang luar biasa buat kita. Of course itu. Jangan takut, don't worry, be happy. Kita ini terlalu pusing sama katanya. Karena kita tidak bisa lihat. Saya mau tanya nih Su, kalau berdana jempol, like di YouTube dan subscribe itu juga berdana bukan namanya? Berdana juga. Ya bayangin kalau seandainya satu orang YouTuber mendapatkan penghasilan dari YouTube, dari mana coba kalau bukan dari jempol? Makanya karena jempol Anda mendukung dia.
vibrasi kebaikan di Tapi 1101. Wah, Tapi beda Om, kalau untuk hiburan orang gampang jempolnya. Kalau untuk kebaikan dan untuk wihara, untuk tempat ibadah jempolnya berat Om. Nggak tahu kenapa memang oh, begitu itu dulu kenyataan. ceritanya. Ceritanya dulu. Kalau sekarang akan semakin banyak tuh. Ya. Lihat Emil udah asadu, Kalau sadu, art, sadu. nah kalau artis tuh tinggal ting 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 kalau artis. Kalau kita kan Ya, kita menyebarkan kebaikan, terserah tanpa pamrih Om. Kalau ya, itu ya, ada ya. ya bonus. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, beli pulsa Tapi benar loh, sendiri, Suhu. berjuang sendiri. Bener. Saya heran ya. Bener-bener saya heran Hmm. itu ada artis namanya NKM. Waduh, saya nggak pakai namanya nih NKM ya. Nih, katanya nih kita gitu kan. Wah, nih kita Ah, nama artisnya itu. Wih, itu isinya biasa-biasa dan kadang-kadang saya bingung isinya apa ya gitu. Tapi followernya, waduh, sampai ratusan ribu itu. Waduh, keren banget ya gitu ya. Apa yang nge-like-nya gitu. Oh, banyak banget gitu, Su. Keren ya, belasan ribu, apa ratusan ribu, ya. saya lupa tuh angkanya tuh. Soalnya nolnya banyak sih. Nolnya banyak gitu ya. Kok disukai gitu ya? Waduh, gitu. Memang Hoki dia lah, hokinya hoki. beda-beda ya. Ya, Waduh. itu namanya rezeki. Ya, di dalam pandemi ini semua orang pada pengen jadi YouTuber. Tapi Ya. nggak semua orang bisa menjadi seperti itu. Kadang-kadang kita sudah menjadi yang terbaik aja, tentu aja jadi belum ya Om ya. Ya, jadi mulai Om offline nih sekarang. Waduh, ini sekarang udah jadi om nih ya. Ini Jadi suhu, Om. suhu yang mempopulerkan omnya nih. Nah, iya kan Aduh. Sesyong udah Ya, disecit tiap hari orang manggilnya Sesyong, Sesyong, ya, saya pikir mau Sesyong, dipanggil ya kode kan? gitu. Kalau bro itu bro Emi manggilnya bro Hoklay. Ya saya manggil Om aja lah ya, biar saya lebih muda Hmm. Om. Kirain mau dipanggil kode gitu, kode offline gitu. Kode, ya kode. Baik, waktu kita juga, aduh, jadi udah Wah, 56 menit nih ya tanpa terasa. udah mau jam Cepet 12. banget ya. Udah. Aduh. Iya, jadi Coba Suhu, mungkin apa dari dong yang tadi, pesan-pesan Suhu buat kita dong? Pesan-pesan buat kita nih. ya pesan-pesan ya, kalau kita lihat di dunia ini banyak kesulitan, tapi tadi ada Pak Robi ya, kalau nggak salah dia berkata, saya akan ganti, bukan 20 kesulitan, tapi 20 kemudahan dalam hidup. Nah, 20 itulah yang harus kemudahan. kita jadikan kesulitan sebagai kemudahan. Ini adalah satu hal yang positif dan hal yang baik. Bahwa jangan selalu menganggap segala sesuatu susah, dan susah. Karena mindset kita akan berubah menjadi susah. Tapi kalau kita bilang inilah kemudahan kita, inilah kesempatan kita, inilah waktu kita berbuat dan berjuang, maka atasi semuanya dengan menjadi orang baik, dengan menjadi orang yang menyayangi semua makhluk dan menyatakan bahwa saya sama dengan kamu, kamu sama dengan saya. Mungkin peluang saya lebih baik daripada kamu dan kamu sebentar lagi mendapat peluang yang lebih baik daripada saya. Kalau kita mau belajar secara meluas dan kita tidak memanfaatkan kekuasaan atau powerful yang kita punya dan tidak juga merapat kepada orang-orang yang sukses, terus juga kita tidak perlu marah ketika kita dihina, tidak perlu merasa terinjak-injak ketika kamu diinjak. Belajarlah seperti bumi, belajarlah seperti sepatu, dia atau sendal, dia tidak pernah marah ketika dia diinjak. Dan kendalikanlah hawa nafsu, karena hawa nafsu itulah yang membuatmu berhasil, yaitu hawa nafsu kebaikan. Suhu saya satu, Suhu. Tapi hawa nafsu negatif itu pasti membuatmu hancur. Saya Apa satu, Om? Suhu. Ya. Iya Om. Apa? Jadi, rubahlah pandangan iri kepada rumput tetangga yang lebih hijau itu, merubah pandangan iri kita menjadi Ah, motivasi untuk maju. Gitu, Suhu. Cuma itu aja, Suhu. ya, boleh. Jadi kalau kita lihat tetangga rumputnya lebih hijau, berarti rumah kita juga harus lebih dihijaukan dan adakan penghijauan. Jangan sampai rumah kita kering kerontang. Ya. Kalau tetangga penuh cinta kasih dan Motivasi. harmonis, dia sukses, rumah tangganya rukun, rumah kita juga harus lebih rukun, lebih adem dan lebih bahagia. Kalau orang lain bisa memperoleh kekayaan dan kemakmuran, kita juga harus berjuang lebih keras lagi. Orang lain 1 kali, kita 5 kali lebih keras. Orang lain mendapatkan yang mudah, kita walaupun sulit, kita tetap harus terjang. Nah itu aja kali ya, dan waktu juga sudah habis. Terima Ya. kasih semuanya atas kebaikan yang telah diberikan. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan suatu pandangan yang bisa mengubah wawasan kita lagi.
Dan kalau mau tadi bertanya tentang 20 kesulitan dalam kehidupan, bisa beli bukunya ini. Ya, bukunya ini di Kingse ya. Nah, 20 kesulitan dalam kehidupan, karangan Master Cheng Yen. Ya, terima kasih semuanya. Semoga memberi manfaat dan selalu berbahagia. Tadi ada Om Gate-Gate, para Sam Gate. Amin tafo, selamat siang. Kami kan,